Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Intan Sri Wahyuni, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, berita kali ini datang dari mahasiswa KP5C yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI dan pembelajaran ini berlangsung di gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pembelajaran kali ini merupakan pertemuan ke-9 para mahasiswa KP5C dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di awal pertemuan, Bapak Dr. Adi Kusuma mempersilahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Di antaranya ada Wardatul Hidayah, Aliza Ramadhani, dan juga Ita Rosita. Materi kelompok 6 kali ini adalah membahas tentang tahapan produksi berita investigasi, di antaranya sifat, jenis, tujuan, dan juga struktur laporan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai sifat berita investigasi. Pemateri menjelaskan bahwa sifat berita investigasi di antaranya adalah menggali informasi secara mendalam, menyajikan bukti yang kuat, menjaga objektivitas, dan juga menimbulkan dampak. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis berita investigasi. Pemateri menjelaskan bahwa jenis berita investigasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada berita investigasi korupsi, yang mana berita ini menyelidiki tentang penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada berita investigasi kriminal, yang mana berita ini menyelidiki tentang kekerasan. Yang ketiga ada berita investigasi politik, yang mana berita ini menyelidiki tentang skandal politik yang ada di pemerintahan. Yang keempat ada berita investigasi bisnis, yang mana berita ini menyelidiki tentang praktik bisnis yang tidak etis. Yang kelima ada berita investigasi sosial, yang mana berita ini menyelidiki tentang masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir ada berita investigasi lingkungan, yang mana berita ini menyelidiki tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan berita investigasi. Pemateri menjelaskan bahwa tujuan berita investigasi diantaranya adalah mengungkapkan kebenaran, mendorong akuntabilitas, meningkatkan kesadaran publik, dan juga mendorong perubahan sosial. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur penulisan berita investigasi. Pemateri menjelaskan bahwa ada beberapa struktur dalam penulisan berita investigasi, di antaranya judul, lead, latar belakang, metodologi, temuan, analisis, kesimpulan, dan juga sumber referensi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai laporan penulisan berita investigasi. Pemateri menjelaskan bahwa dalam menyusun sebuah laporan investigasi adalah mengajak publik berjalan melalui rute yang sama dengan yang pernah kita lewati, hingga kita memahami tentang persoalan-persoalan tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi dalam jurnalisme investigasi. Pemateri menjelaskan bahwa praproduksi diantaranya ada penentuan ide, perencanaan, dan juga persiapan, sedangkan produksi diantaranya ada pemilihan topik, pengumpulan data, verifikasi data, penulisan, dan juga penyuntingan, dan yang terakhir ada publikasi. Dan pasca produksi diantaranya ada penentuan laporan, pengujian dampak, revisi dan klarifikasi, dan yang terakhir adalah pengelolaan konten. Setelah materi dan juga sesi diskusi dari kelompok 6 selesai, Bapak Dr. Adi Kusuma mempersilahkan untuk kelompok 8 mempraktikkan kegiatan seorang jurnalis. Di antaranya ada Aida Ramadhani sebagai presenter, Lisana Sidikin Alias sebagai reporter, dan juga Noval Fadila sebagai narasumber. Berikut adalah cuplikannya. Anda bersama saya Aida Ramadhani di Berita Terkini yang memberitakan berita yang teraktual dan terpercaya. Hari ini kami akan mengabarkan peristiwa tragis yang terjadi di Tol Cipularang pada tanggal 11 November 2024. Sejumlah kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, mengakibatkan beberapa korban jiwa dan luka-luka. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian,
Serangan ini melibatkan 21 kendaraan dan terjadi sekitar pukul 3 sore. Baik rekan kerja kita di sana yang sudah berada di tempat akan memberikan laporan selengkapnya. Mungkin cuplikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Breaking News kali ini. Saya Intan Sri Wahyuni pamit undur diri dan sampai jumpa.